Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang saya hormati, memasuki acara pertemuan, marilah acara ini kita buka dengan mengucapkan basmalah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars PWRI dan Mars Kerta oleh Ibu Suhati. Ibu-ibu rapatkan barisan untuk menggalang persatuan, gotong royong di satu barisan, memenuhi gerak perjuangan. Tertawa ada wanita dan istri pensiunan, sipil utama, ikut membangun masyarakat Indonesia adil, makmur, bahagia.
Sumantri, kami persilahkan. Keputusan pengurus PWRI Kabupaten Pamekasan nomor KEP 01 garing PWRI Kap garing 2024 tentang pembentukan dan pengangkatan pengurus Kerta Waregatama PWRI Kabupaten Pamekasan masa bakti 2024-2029 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan pengurus PWRI Kabupaten Pamekasan tentang pembentukan dan pengangkatan pengurus Kerta Waregatama PWRI Kabupaten Pamekasan masa bakti 2024-2029. Pertama, memberhentikan dengan hormat seluruh pengurus Kerta Waregatama PWRI Kabupaten Pamekasan masa bakti tahun 2016-2023 dengan ucapan terima kasih atas segala dharma baktinya yang disumbangkan selama mengemban tugas kepengurusan tersebut. Kedua, mengangkat dan memisahkan ibu-ibu yang namanya tercantum dalam lajur 2 dan 3 lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini sebagai pengurus Kerta PWRI Kabupaten Pamekasan tahun 2024 sampai tahun 2029. Susunan pengurus Kerta Waregatama PWRI Kabupaten Pamekasan masa bakti 2024-2029. 1. Insinyur Haji Muhammad Rashid MSI, Penasehat. 2. DRS Haji Daud Sumantri MM MSI, Penasehat. 3. Hajjah Sumiati Amiril, Ketua. 4. Dr. Rendah Hajjah Sisi Rahayu, Wakil Ketua 1. 5. Hajjah Siti Sundari, Wakil Ketua 2. 6. Hajjah Siti Zainabun, Sekretaris. 7. Hajjah R.A. Jamila Juwarni, Wakil Sekretaris. Hajjah Putri Asih BBA, Bendahara. 9. Yusnati, Wakil Bendahara. 10. Hajjah Tuti Suhardiningsih, Seksi Organisasi. 11. Hajjah Emi Astuti, Seksi Organisasi. 12. Hajjah Sudartina, Seksi Ekonomi. 13. Subriyati, Seksi Ekonomi. 14. Hajjah Lucy Krisprapti, Seksi Pendidikan. 15. Hajjah Sulis Nurhayati, Seksi Pendidikan. Hajjah Nur Syahadat, Seksi Kesejahteraan. 17. Okti Dwi Haryati, Seksi Kesejahteraan. 18. Hajjah Sundari, Seksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup. 19. Sri Mulyani, Seksi Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Pengurus PWRI Kabupaten Pamekasan. Ketua Insinyur Haji Muhammad Rashid MSI, NPP 08006299 Sekretaris Dr. Des Haji Daud Sumantri MMSI, NPP 510474374300. Demikian SK sudah kami sampaikan. Assalamualaikum.
Acara keempat, pelaksanaan pelantikan pengurus Kerta Waredatama PWRI Kabupaten Pamekasan masa bakti 2024-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis 7 Maret 2024 bertempat di gedung pertemuan GW, saya Ketua PWRI Kabupaten Pamekasan melantik ibu-ibu pengurus Kerta Waredatama PWRI Kabupaten Pamekasan masa bakti 2024-2029 berdasarkan surat keputusan Ketua PWRI Kabupaten Pamekasan nomor 01/SK/PWRI Kap /3 Romawi /2024 tanggal 7 Maret 2024. Saya percaya dan berharap ibu-ibu dapat melaksanakan tugas organisasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan sebagai penghayatan dan pengamalan doktrin PWRI Tata Tentram Kerta Raharja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada ibu-ibu pengurus Kerta Waredatama PWRI. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan, PWRI Kabupaten Pamekasan masa bakti 2024-2029. Silakan silain ya, Tur ya. Dr. Insinyur Haji Muhammad Rashid MSI dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 Kerta Waredatama PWRI Ibu Dr. Anda Hajah Ningsih Rahayu Holid, yang terhormat Wakil Ketua 2 Pengurus Kerta Waredatama PWRI Ibu Hajah Siti Sundari Gasi Al-Faruq, yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu jajaran pengurus PWRI Kabupaten Pamekasan, yang terhormat ibu-ibu pengurus Kerta Waredatama beserta segenap anggota Kerta Waredatama PWRI
yang berbahagia, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu yang telah selesai melaksanakan dharma baktinya sebagai pengurus Kertawedatama PWRI masa bakti 2018-2023 atas dharma bakti dan pengabdiannya sebagai pengurus Kertawedatama PWRI selama 5 tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Kedua, izinkan saya selaku Ketua PWRI Kabupaten Pamekasan beserta segenap atau jajaran pengurus menyampaikan ucapan selamat kepada ibu-ibu pengurus Kertawedatama PWRI masa bakti 2024-2029 yang baru dilantik. Teriring doa semoga senantiasa mendapat hidayah, petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban organisasi Kertawedatama PWRI mulai tahun ini 2024 hingga 2029 nanti. Ibu-ibu, menjadi pengurus Kertawedatama PWRI itu merupakan kepercayaan organisasi yang harus dijunjung tinggi dan penuh semangat dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PWRI tahun 2021 hasil Munas ke-14 PWRI tahun 2021. Ibu-ibu yang kami hormati, ketiga, izinkan saya menyampaikan tentang Kertawedatama PWRI karena nampaknya yang ada di ruangan ini banyak wajah-wajah baru sehingga memahami apa itu Kerta PWRI. Berdasarkan keputusan pengurus besar PWRI, pengurus besar ini pusat PWRI nomor 01/P/PB, PB ini pengurus besar, /11 Romawi /2023, jadi barusan 2003, tentang petunjuk teknis tata kerja bidang Kertawedatama PWRI bahwa kerukunan wanita Wedatama Persatuan Wedatama Republik Indonesia selanjutnya disebut Kertawedatama PWRI. Kertawedatama PWRI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi PWRI. Oleh karenanya, Kertawedatama PWRI tunduk dan bertanggung jawab kepada Ketua PWRI. Anggota Kertawedatama PWRI ada 3. Jadi anggota biasa, yang kedua anggota luar biasa, dan yang ketiga anggota kehormatan.
anggota Kerta, para pensiunan wanita, jadi wanita yang pensiunan, para pensiunan wanita PNS, BUMN Badan Usaha Milik Negara, BUMD Badan Usaha Milik Daerah, kalau di Pamekasan mungkin PDAM, ya. Dan janda dari anggota PWRI, ini namanya anggota biasa. Dua, wanita yang bukan anggota PWRI, bukan anggota yang nomor satu, namun bersimpati dan ikut aktif dalam kegiatan Kerta Wedatama PWRI, ini namanya anggota luar biasa. Misalnya ada wanita pengusaha kaya, itu bisa menjadi anggota Kerta. Atau kalau pengusahanya laki-laki, istri pengusaha kaya itu bisa menjadi anggota Kerta luar biasa. Yang ketiga, wanita tokoh masyarakat, yang bukan anggota PWRI namun berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kegiatan Kerta Wedatama PWRI, ini namanya anggota kehormatan. Misalnya ada seorang wanita penceramah misalnya, dan itu memberikan kontribusi di kegiatan Kerta, bisa dimasukkan sebagai anggota Kerta. Atau istrinya kiai terkenal misalnya, bisa dimasukkan di sini. Apa sih tujuan dibentuknya bidang Kerta Wedatama PWRI? Yang pertama, untuk mempercepat rasa persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan di antara para wanita pensiunan PNS, BUMN, dan BUMD. Yang kedua, meningkatkan peran wanita pensiunan PNS, ASN, BUMN, BUMD, serta istri dan janda pensiunan dalam pembangunan yang mengarah pada peningkatan kemandirian dan ketahanan mental spiritual kaum wanita. Yang kedua, pembinaan pada anggota Kerta Wedatama sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam mengurus Kerta Wedatama. Terus terakhir, saya ingin menyampaikan tentang ini, organisasi PPI, karena beliau-beliau yang baru-baru pensiun ini sudah nampak tentang PPI ini, diajak masuk ke PPI. Ya, padahal tadi saya menyampaikan bahwa Kerta Wedatama atau PWRI adalah pensiunan PNS, BUMN, BUMD tadi. Sekarang ada PPI yang beredar itu. Apa PPI? Persatuan Pensiunan Indonesia. Saya menyampaikan biar semuanya paham apa sih PWRI ini, mengapa ada PWRI, PPI. Waktu Munas, jadi Munas, Musyawarah Nasional, ya, PWRI ke-14 pada tanggal 22 Oktober, 3 hari tahun 2021, bertempat di Hotel Millennium Tanah Abang, Jakarta, ya. Itu dilaksanakan Munas. Pada sesi pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar PWRI masa bakti 2021-2026 saat itu. Saya sebagai ketua dan Pak Daud sebagai sekretaris itu hadir di Munas itu, ikut memberikan suara
pemilihan PB Pengurus Besar PWRI. Ya. Kandidat sebagai Ketua Umum PB PWRI saat itu sebanyak 2 orang. Yang pertama, Dr. Andes Haji Marsuki Usman MA. Ini mantan Menteri Pariwisata, dan saat itu beliaunya memang ada di PB PWRI, tapi belum menjadi Ketua Umum saat itu. Yang sebelumnya itu yang menjadi Ketua Umum yaitu Profesor Dr. siapa Menteri BKKBN itu? Haryono Suyono. Nah, itu diganti oleh ini, mencalonkan Dr. Andes Haji Marsuki Usman, Dr. Andes Haji Marsuki Usman MA. Nah, terus calon yang kedua, Dr. Faisal Tamim. Dr. Faisal Tamim, mungkin semuanya ingat. Itu mantan Menteri PAN, Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, saat mencalonkan itu beliaunya belum masuk ke PWRI, jadi orang luar juga mencalonkan itu. Lah dalam pemilihannya itu sengit sekali. Artinya Bapak Dr. Andes Haji Marsuki Usman MA memperoleh 102 suara saat itu. Sedangkan Bapak Dr. Faisal Tamim memperoleh 87 suara. Jadi selisih 15 suara. Padahal yang lantang di Munas itu ya ini, yang Pak Faisal Tamim ini karena ingin menjadi Ketua PWRI. Sehingga karena Bapak Marsuki Usman yang menang, dinyatakan pemenang, ditetapkan sebagai Ketua PB PWRI masa bakti 2021-2026. Nah, sekarang dalam perkembangannya yang kalah Bapak Dr. Faisal Tamim itu untuk menutupi kekecewaannya karena pendukungnya juga banyak dari provinsi-provinsi di luar Jawa itu, lalu mendirikan ini organisasi ini, mendirikan karena kalah, mendirikan ya Persatuan Pensiunan Indonesia, ya, PPI. Dan PPI ini telah dideklarasikan pembentukannya pada tahun 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta. Ya. Jadi kalau nanti ada PPI itu mengajak pensiunan masuk ke PPI, kita ini pensiunan Medatama dan kita sudah berumur tahun 1962. Jadi sekarang sudah ulang tahun yang ke-22. Nah, ya karena kalah itu ada mendirikan PPI. Jadi tolong kepada ibu-ibu, kalau ada yang masuk ke PPI, kita ini sudah pensiunan sejak 62 tahun yang lalu. Ya untuk mantapnya nanti, barangkali ibu-ibu ini perlu mengetahui sejarah singkat PWRI dan Kerta ini perlu. Jadi biar mantap masuk Kerta PWRI ini. Ini barangkali beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Manakala ada salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua disampaikan oleh Ketua Pengurus PWRI Pamekasan kepada yang terhormat Ibu Hajah Sumiati Amiril yang diwakili oleh Ibu Hajah Ningsih Rahayu. Oleh dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah selalu kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkenan kepada kita semuanya untuk mengadakan silaturahmi pada pagi hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para pengikutnya, dan juga para sahabatnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan kepada saya. Walaupun seharusnya tidak dinamakan PGKO, ya, tapi memang dalam acara ada sambutan ketua, dan sebelumnya beliau ini berusaha untuk hadir, tapi karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rashid, beliau berhalangan hadir karena Bapak Abu Sungkan, dan kepada saya beliau menitipkan salam serta permohonan maaf atas ketidakhadirannya. Saya sampaikan bukan PGKO, seharusnya kita, ya, kita ini harus apa? Cepat tanggap. Jadi kalau saya ini bisa dikatakan utang, ya. Utang dalam arti kurang tanggap. Seharusnya kalau tahu Ibu Ketua tidak akan hadir, harus bisa memperkirakan kira-kira apa nanti yang akan dibebankan kepada saya. Itulah kekurang tanggapan saya. Ya, mudah-mudahan penjenengan semuanya berkenan. Karena tentunya karena tidak ada tagnya, ya, nanti yang saya sampaikan mudah-mudahan tak ke laut, ke timur, ke negeri. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, dan saya sampaikan bahwa kalau penjenengan semua mengikuti dengan seksama dari awal, mulai dari isi, ya, marsnya PWRI maupun marsnya Kerta, kalau kita bisa melaksanakannya, itu adalah pedoman bagi perjalanan hidup kita dalam bermasyarakat. Jadi semuanya ada himbauannya, ada doanya, dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga diarahkan oleh Bapak Ketua bahwa Kerta Wredatama ini dibentuk atau bukan bertujuan hanya mengisi hari tua dengan rame-rame, kumpul-kumpul, kemudian mungkin meok, ya, meok itu mangan enak omong kosong, atau mungkin ditambah dengan rumpi dan lain sebagainya. Tetapi tidak, kita harus bisa memanfaatkan hari tua kita yang sebaik-baiknya. Bukan hanya MC saja yang harus kita lakukan atau momong cucu saja, ya, tetapi kita harus tetap mempunyai arti bagi lingkungan kita. Misalkan saja, karena penjenengan atau kita semua ini adalah istri atau bahkan adalah langsung ASN, ya, atau istri ASN, pensiunan ASN, yang biasanya di sekitar masyarakat kita ini menjadi orang yang mempunyai nilai lebih. Nah, untuk itu jangan segan-segan kita untuk belajar, ya, baik itu melalui TV yang ibu lihat, maupun belajar sekarang ada HP, ada macam-macam di dalamnya yang dengan melekuk, ya, tidak usah kemana-mana, kita sudah bisa memperoleh ilmu yang bermacam-macam. Sehingga kita harus betul-betul bisa memanfaatkan hari tua kita dengan sebaik-baiknya. Kita buka HP kita
bukan hanya menjawab WA, bahkan kebanyakan hanya dibaca tetapi tidak dijawab, tetapi juga harus kita cari apa isi yang baik, karena isinya macam-macam, mulai bangun tidur, dari mulai mata terbit sampai mata terbenam, ya, itu kita bisa memperoleh hal-hal yang banyak sekali yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan karena kerta ini tadi disampaikan oleh Bapak Rasid mempunyai 3 macam anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Kebanyakan kita ini adalah anggota biasa, tetapi di sini ada anggota luar biasa. Ibu Okti, ya, mana Bu Okti? Itu anggota luar biasa. Kalau tadi saya dengar, walaupun dari jauh, jadi walaupun saya sering makan tahu, kalau katanya orang Madura, kalau kebanyakan tahu popok, ya, tapi saya masih dengar tadi. Jadi gunung yang saya kaya sih oleh, ya saya dengar ada celetukan seperti itu karena disebutkan bahwa anggota luar biasa itu misalnya saja istri pengusaha kaya, tidak harus menunggu kaya kita menjadi anggota kerta, tetapi kalau kita simpati, kita mau bekerja bersama-sama, dan kita membangun kekeluargaan, kita ikut andil dalam pembangunan negara dan bangsa, walaupun dalam lingkup yang paling kecil, yaitu lingkup keluarga, kita boleh menjadi anggota kerta. Kemudian anggota luar biasa, kalau intinya adalah kalau memiliki kelebihan dalam pengetahuan yang tadi dicontohkan, misalkan istrinya ustadz, ya, jadi tokoh masyarakat yang mempunyai kelebihan yang dihormati di masyarakat sekitarnya, itu juga itu termasuk bisa menjadi anggota luar biasa. Sehingga dengan adanya penjelasan yang kita sudah lebih jelas lagi, ibu-ibu bisa mengajak ibu-ibu yang lain untuk menjadi anggota kerta, tetapi saya tidak menutup alasan, ya, karena apa? Mohon dimaklumi, anggota kerta ini sekarang tercatat 40 orang -1. Saya katakan -1 karena beliaunya beliaunya sakit, tetapi masih bersemangat untuk menjadi anggota kerta, yaitu Ibu Gafar Jalan Sirsan Misrul. Dan karena kerta ini diikat dalam pertemuannya dengan arisan, maka kalau misalkan ada tambahan-tambahan dalam perjalanan itu, kadang-kadang bisa mengganggu jalannya arisan, sehingga karena arisan itu arisan yang sekarang ini sudah hampir nyampe, maka diharapkan anggota baru nanti menyusul kalau arisan yang periode sekarang ini sudah selesai. Jadi jangan ada kesan bahwa katanya boleh nerima, kentin masuk apa suruh dentos. Tidak ada, ya. Itu kenapa harus nunggu? Alasannya karena seperti itu. Dan alhamdulillah kerta ini terdidik menjadi organisasi yang mandiri, dalam arti tak nyageragi bantuan, tetapi bisa melakukan dengan banona. Karena tadi bantuan jadi saya plesetkan banona untuk biar tidak ngantuk. Maksudnya apa? Kerta ini suka gelem-gelem, suka jalan-jalan, tetapi DDB dengan biaya dewe-dewe, tidak ada bantuan. Kalau mau ada rapat di mana datang, ya becak sendiri-sendiri. Alhamdulillah
Allah memberi kemudahan, memberi kelancaran. Karena apa? Selalu kita tekankan, marilah semua yang kita laksanakan itu kita niatkan untuk beribadah. Kita arisan, benekun mau arisan, mau ngomong-ngomong sendiri enggak. Ya, contohnya sekarang kan tenang. Kalau ada yang bicara, kerta itu enggak ada yang ngomong sendiri-sendiri. Tapi semuanya memperhatikan apa yang dibicarakan oleh para yang ada di depan ini. Sehingga kalau ditanya pulangnya apa isinya oleh bapak-bapaknya, bisa menjawabnya, dan itu yang menyebabkan bapak-bapaknya menjadi ikhlas melepaskan istri-istrinya mendatangi pertemuan atau perkumpulan kerta itu. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Tadi waktu bersalam-salaman dari pengurus PBRI maupun para anggota kerta juga menyampaikan selamat sekaligus menyampaikan doa. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita semuanya pada pagi hari ini. Doanya yaitu agar kerta ini tetap eksis, jangan tertarik atau dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ketua PBRI, ada persatuan pensiunan. Jadi meskipun diiming-iming, katanya kalau saya baca itu katanya untuk yang sekarang menjadi anggota dewan di pusat, kalau mau untuk tidak mengikuti harapan sesuatu ya, seseorang atau sekelompok dengan iming-iming uang 10 miliar per orangnya ya, itu tapi kalau kerta diiming-iming nanti dia kasih amplop sekarang ikut PPI, jangan. Dan juga tadi disampaikan bahwa kerta jok ngambule. Tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Jadi kalau ada sesuatu masalah, marilah kita duduk satu meja, ngomong bersama-sama, mesen kopi dengan gembuknya, kita ngomong menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga kalau kita sudah lepas dari pertemuan, tidak ada beban unek-unek yang membuat kita sakit hati. Karena apa? Sakit hati itu sumbernya adalah dari hati kita masing-masing. Kalau kita bisa memperbanyak istighfar, ya, kita memperbanyak doa, insya Allah kita akan terselamatkan dari segala rupa penyakit hati. Kita menyediakan simpan pinjam. Jadi tiap bulan itu ada yang menyimpan, ada yang meminjam, dengan catatan kalau menjelang lebaran harus dikembalikan. Sehingga untuk pertemuan bulan ini ibu-ibu mohon dimaklumi, tidak makan luar enjeman, tapi siap-siap majerotan, siap-siap menerima tabungan, ya. Jadi kita tidak meminjamkan, siap-siap menerima, dan sekaligus lebaran. Ya, untuk PBRI mungkin juga bisa kalau belum melaksanakan, tapi kalau sudah alhamdulillah, bahwa tiap tahun kita mengeluarkan bingkisan lebaran walaupun harganya ini sederhana sekali. Dari mana uangnya? Dari kas kerta, kemudian dari seksi sosial, kemudian juga dari simpan pinjam, ditambah yang tidak pernah ketinggalan ini adalah sumbangan dari ketua kerta. Inilah mengapa tiap akhir atau tiap menjelang lebaran, ya, ini selalu membawa teng-tengan kresek, teka ada esana tapi pagun asek kresek. Itu yang membuat kita bahagia dan kita menerima dengan bersyukur, karena kerta
selalu berpegangan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan melipat gandanya. Tapi kalau tidak bisa mensyukuri, wong diberi tidak bisa mensyukuri, Allah tidak akan memberi yang lebih. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Bapak Dr. Andes Haji Mahfud marilah acara pelantikan pengurus Kerta Beridatama DPRI Kabupaten Pamekasan masa bakti 2024-2029 kita doakan bersama, mudah-mudahan senantiasa selalu diberi sehat walafiat, diberi kekuatan lahir batin, diberi bimbingan hidayah sehingga bisa memimpin organisasi Kerta Beridatama ini menuju Indonesia maju. Ala hadirin ya Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan lillahi ni'ama wa yukafi masjidah ya rabbana alhamdulillah kama yanbaghi wa bi'awani subhanahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min ahwal al-abad wa taqdi lana biha min al-hajat ya Allah wa taqdi lana biha min al-hajat wa taqdi lana biha min al-hajat wa tutahhirna biha min al-sayyi'at wa tarfa'na biha ala darajat wa tuballighuna biha al-shawayat min jamil khairat lahiyata ba'da al-mamat. Allahumma zidna ilman nafi' warzuqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ahdina wa 'alaina bil jumni wal iman was salamati was salam. Rabbi wa rabbullah ya Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa musyawaratan musyawaratan nafi'atan wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir 'alaina fi kulli umrina min afati dunya wal akhirah wa qina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi hurmatil Fatihah. Acara terakhir yaitu penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah.